Para hadirin hadirat, alhamdulillah di akhir zaman ini Allah menurunkan satu anugerah yang tiada tara, yang belum pernah diturunkan secara umum pada umat manusia, yaitu Allah menurunkan di bumi ini sholawat wahidah dan ajarannya. Ajaran wahidah yang sungguh dibutuhkan oleh semua manusia. Para hadirin hadirat, saya teringat dawuh beliau Mbah Qaddasallahu sirah waradiyana. Beliau dawuh kumpule hakikat syariat iku wahidiyah. Namanya wahidiyah. Termasuk lillah, ini ruh daripada syariah penghambaan kepada Allah Ta'ala. Bila merupakan ruh tauhid, hakikat tauhid terhadap Allah Ta'ala. Ini suatu kenikmatan yang besar sekali para hadirin. Kita selama ini musyahadah dua syahadat kami ini masih sekitar syahadah akliyah, hanya akal para hadirin. Hati belum mampu bermusyahadah pada Allah dan Rasulnya. Serentak ada amal wahidiyah, yang ada ajaran lillah dan billah lirrasul birasul. Bilghas bilghas yukti kulladhi hakin haqqah taqdimul aham fal aham summal amfa fal amfa. Yang dilengkapi amalan-amalan, doa-doa yang sejalan dengan ajaran yang dibutuhkan itu. Asma dan doa, yaitu diantaranya kita mohon kepada Allah ditenggelamkan ke dasar samudra keesaan Allah dan seterusnya. Mari ini kita para remaja dan yang lain kita semua ini, mari kita jangan lepas sepi dengan lembaran salat wahidiyah dan salat wahidah yang ada terjemahannya dan ajarannya. Dan alhamdulillah di akhir zaman ini kita dibudayakan satu akhlak kepribadian yang begitu agung, yang berpengaruh besar dalam kehidupan beragama. Dan ini pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam para hadirin. Secara syariah akal, Nabi Adam kesandung buat khuldi itu karena dia lupa. Secara tauhid, Allah menyandungkan pada buat khuldi karena kasih sayang Allah pada beliau. Karena Allah memberi anugerah pada Nabi Adam alaihissalam, menyintai Nabi Adam alaihissalam, memuliakan pada beliau. Maka setelah Nabi Adam disandungkan dan benkhuldi, Allah menahan akhlak, tobat menangis wakilah 100 tahun para hadirin. Rabbana, hanya kelihatan Tuhannya, Tuh yang memiliki kami, yang melihara kami. Wakilah 100 tahun beliau demikian para hadirin. Hanya kelihatan Tuhannya yang maha kasih sayang, maha agung, tidak ada keputusasaan, justru suatu perjalanan yang indah. Rabbana dzalamna anfusana, sungguh Gusti saya zalim pada nafsu saya, pada diri saya sendiri zalim. Wakilah 100 tahun para hadirin.
Pura karakter hanya kelihatan Tuhannya, hanya kelihatan kelemahan dirinya. Itulah akhlak yang agung. Seperti diajarkan dan Al-Quran yang masuk kurang lebih. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsumu. Mari para hadirin, budaya akhlak kepribadian inilah dalam perjalanan hidup kita, para hadirin. Orang yang tidak berjuang untuk mengakhlak ini, di saat kita menerima kebaikan, merasa itu dari Allah. Baik itu kebaikan lewat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan-kebaikan melalui Mbah Yai Mu'alib Sholawat Wahidiyah, kebaikan melalui Sultan Aulia, ulama, ustadz, guru, kiai, semua saja. Termasuk kebaikan yang timbul dari kita sendiri. Seharusnya akhlak yang bagus secara diam hati merasa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok belum, dia memindahkan kodratnya kepada selain Allah. Di saat kita melihat kebaikan kepada seorang ulama besar, ustadz, kiai, kok tidak merasa dari Allah, berarti kita merasa bahwa kudrat itu di dalam hati seorang itu, memindahkan kudrat kepada selain Allah. Para hadirin, ini dalam tauhid sangat fatal sekali, para hadirin. Maka mari hati kita latih selalu merasa apapun kebaikan dari siapapun, kita rasa itu dari Allah, para hadirin. Sebaliknya kalau keburukan, famin nafsik, sabda Allah Ta'ala, saka nafsumu, para hadirin. Dalam kehidupan ini, ya maaf, ini penerapan hati rasa. Adapun sikap lahiriah itu sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Tapi hati itu seharusnya dalam realita rasa perjalanan hidup ini, para hadirin. Walaupun kita menyaksikan suatu keburukan dari orang yang paling jelek di dunia umpamanya, mari secara diam-diam hati mohon ampun pada Allah Ta'ala. Yang kami mempunyai sifat dzulumun kafar, tadi saya matur faqad dzolamtu abadan. Coba kita amati, kita dicipta oleh Allah hanya illa liya'buduni, hanya untuk aku Allah. Diberi bumi seisinya dan seterusnya, alam semesta dan seterusnya. Di saat kita ada niat lillah dalam perjalanan hidup ini, misalkan ke pasar, sedetik fokus saja ingat Allah, hanya untuk Allah, merasa alam semesta dirinya yang menjadi Allah, bisa, para hadirin. Betapa indahnya manusia yang punya sifat dzulum kafar. Pasarnya jadi ibadah, ladangnya jadi ibadah, itu pun nilai yang tiada tara tingginya, karena lillah dan billah, para hadirin. Ya mudah-mudahan kita diberi kenikmatan fadl dari Allah Ta'ala. Syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakahnya beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu.